Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya buatkan tutorial video hasil dari presentasi yang kemarin sempat saya presentasikan di SMK Negeri 1 Temanggung. Langsung saja kita buat new Google Formulir di situ. Terus jangan lupa di bagian judul ini kita klikkan atau kita inputkan nama sesuai dengan nama yang ada saja. Kalau di sini saya contohkan dengan presensi siswa. Begitu. Oke. Untuk selanjutnya di bagian deskripsi ini bisa kita tambahkan, kebetulan Google Form ini saya tunjukkan untuk guru yang mengisi. Jadi di bagian deskripsi saya juga tuliskan demikian. Di bagian pertanyaan, di bagian judul ini kita inputkan tanggalnya biar nanti kita tahu tanggal berapa aja gitu. Oke, terus wajib diisi, jangan lupa diaktifkan dan tambahkan new section untuk jurusan dan kelasnya, atau jurusan saja juga bisa, atau monggo sesuai yang ada saja di SMK Negeri 1 Temanggung gitu. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan di situ. Untuk judulnya bisa kita samakan dengan judul sectionnya, jurusan dan kelas ngoten. Oke, terus untuk option jawaban di sini kita buat drop down list saja, jangan isi pilihan ganda biar nanti enak untuk ngekliknya gitu. Dan di bagian spreadsheetnya nanti enak laporannya. Di bagian jawabannya kita inputkan kelasnya atau jurusannya. Kalau di sini saya mencontohkan ada 2 kelas, PPP dan Kimia Analis atau KA. Monggo di bagian judul ini mau dibuat jurusan aja atau ditambahkan kelasnya juga bisa, ini opsional. Terus wajib di sini diaktifkan juga. Berikutnya tambahkan new section untuk kelas-kelasnya. Pertama kita buat PPP. Dan di bagian deskripsi kalau mau ditambahkan keterangan juga bisa. Di sini saya misalkan ada isi sesuai dengan kehadiran siswa. Oke, gitu sih. Terus berikutnya kita tambahkan lagi kelas yang satunya, karena tadi ada PPP dan KA, berarti kurang satu lagi yang kelas KA. Kita tambahkan new section. Di bagian judul kita buat atau tambahkan kelas KA. Begitu. Oke, untuk kelas kita udah dapat, berarti tinggal kita inputkan nama-nama siswanya di situ. Kita tambahkan pertanyaan dan di bagian judul kita tambahkan nama siswa saja gitu. Terus kita buat isi pilihan ganda untuk option pilihan jawabannya. Di bagian baris ini kita siapkan atau kita isikan data siswa yang udah ada aja. Di sini saya contohkan ada 7 nama siswa yang udah saya karang, istilahnya nama ini hanya fiktif. Itu. Terus berikutnya kita salin aja di situ. Nama siswanya kita salin. Terus kita tempelkan di bagian barisnya. Oke, dapat. Di bagian kolom ini kita isikan keterangan kehadiran siswa, misal hadir, sakit, izin, dan alpa. Oke, kalau sudah kita buat di situ wajib diisi. Oke, terus berikutnya di PPP udah, sekarang kita pindah yang di kelas KA. Sama, di bagian judul pertanyaan kita tambahkan nama siswa saja. Dan untuk opsi pilihannya kita buat pilihan ganda. Di bagian baris sama, kita isikan nama-nama siswanya yang udah ada. Ada 7 juga dan ini fiktif juga. Oke, tambahkan. Terus bagian kolom sama dengan yang atasnya, kita untuk keterangan hadir, sakit, izin, dan alpa. Oke, kalau udah wajib diisi juga. Siap, udah semua kita udah dapat kelasnya dan nama-nama siswanya.
Oke, untuk selanjutnya biar ketika diklik jurusan itu langsung mengarah ke kelasnya, di bagian titik 3 ini silahkan diklik dan buka bagian berdasarkan jawaban biar nanti untuk ngelingkannya. Di bagian PPP kita linkkan dengan section PPP dan untuk KA kita linkkan dengan section K. Oke, terus di bagian PPP itu biar nanti ketika diklik siswanya langsung mengirim dokumen dan gak usah ngisi yang KA. Di bagian bawah kita langsung dikirim dokumen saja, kirim formulir atau kirim dokumen sama. Kalau KA udah otomatis. Oke, sekarang kita cek apakah udah benar. Nah, untuk tanggal berikutnya dan kita pilih jurusan PP gitu berikutnya. Dan karena ini drop down pilihan ganda dan wajib diisi semua, jadi harus diisi. Dan kalau mau dikirim tinggal dikirim saja, nanti akan muncul di bagian jawabannya. Oke, kita kirim saja. Sekarang kita cek jawabannya. Kurang lebih seperti ini hasil jawabannya yang ada. Dan kita kalau mau klik laporan tinggal diklik spreadsheet dan buat spreadsheet baru. Untuk laporan dan bagian kasarnya akan seperti ini. Oke, masih loading sebentar. Oke, kurang lebih seperti itu. Nama sheet di form respon 1 ini silahkan disingkat saja dengan nama respon gitu, biar enak nanti buat rumusnya. Terus kita tambahkan sheet baru, di situ kita inputkan untuk kelasnya karena ada 2 tadi, sesuaikan ada kelas KA dan PPP. Baik, oke, kita ambil aja yang udah ada tadi. Untuk nama siswanya, nama dan nomornya. Oke, kita salin di situ dan kita sesuaikan aja biar rapi. Terus di sebelah nama siswa itu kita inputkan keterangannya yang hadir, sakit, izin, dan alfa tadi. Sesuai juga urutannya biar enak. Baik, udah tinggal dirapikan saja biar kelihatan semuanya. Oke. Buat tabelnya aja biar kelihatan ada garisnya. Oke. Di sebelah kotakannya kita buat vertikal ke bawah untuk membuat rumusnya. Hadir, sakit, izin, dan alfa. Terus di atasnya di bagian huruf I1 di situ kita inputkan 1, 2, 3 itu sesuai dengan nama absen di situ. Udah 1, 2 kita tinggal grab saja dan tinggal ditarik begitu, akan muncul angkanya sesuai dengan jumlah siswanya. Baik, sekarang kita inputkan rumus di situ. Kita ambil saja rumus yang kemarin sempat kita buat di situ, sesuaikan saja. Oke. Nah, rumusnya itu dari salin, tambahkan saja di situ. Karena muncul angka 1, coba kita cek di bagian respon, kalikan dia ngeling di PPP. Ya kan, D1 untuk PPP kita ubah yang kolomnya di bagian rumus tadi, sesuaikan dengan nama tabel pertama. Di situ kan ada Alexander. Siapa itu Alexander? Di situ di kelas K2 ya. Oke, berarti yang di D2 ini diubah jadi K2. Oke. Nah, nanti akan hasilnya sesuai. Oke, 0 ya. Oke, kalau udah tinggal ditarik aja ke kanan. Biar nanti di situ sesuai juga karena belum ada yang ada. Jadi angkanya akan langsung 0. Sama di bagian sakit, izin, alfa tinggal disalin aja.
dan keterangan hadir izin sakitnya tinggal disesuaikan di situ. Sakit berarti diubah sakit, kalau izin diubah juga jadi izin. Sama di alfa juga diubah menjadi alfa. Oke, kalau udah tinggal ditarik aja ke kanan, nanti akan muncul sendiri. Udah, sama izin juga. Dan yang alfa. Oke, udah, kita udah dapat rumusnya. Tinggal di bagian hadir yang memanjang horizontal ke kanan ini tinggal kita salin hasilnya dan kita tempelkan di bagian kolom hadir. Kita tempel khusus dan kita buat ditransposisikan biar jawabannya berpindah dari ke horizontal ke vertikal. Sama yang sakit juga begitu. Blok, salin, Ctrl C, dan tempel khusus ditransposisikan. Sama yang izin blok, semua Ctrl C atau salin, klik izin, bagian izin, terus tempel khusus ditransposisikan. Oke, terakhir yang alfa sama Ctrl C atau salin, klik kanan, tempel khusus ditransposisikan. Oke, kita udah dapat rumusnya. Berikutnya sama dengan yang tadi, di kelas PPP juga kita inputkan namanya dari data yang udah ada. Oke, disalin semuanya seperti tadi, nomor dan nama siswanya, Ctrl C atau salin, dan kita tempelkan. Oke, tinggal disesuaikan aja biar rapi. Oke, terus sama di bagian kanan nama siswa kita salin aja dari data yang udah ada di bagian kanan. Tadi kita salin, kita masukkan di situ. Oke, sesuaikan lagi biar rapi. Oke, kita buat tabelnya. Sama di bagian kanan tabel itu kita buat di vertikal hadir, sakit, izin, dan alfanya. Oke, terus di kolom I1 diinputkan nomor absennya. Sama, tinggal disalin aja, atau kalau mau manual diinputkan manual juga bisa 1, 2, terus di 1, 2 itu di blok dan tinggal digeret ke kanan aja sesuai dengan jumlah siswanya. Oke, kurang 1, tambahkan 1 lagi. Oke, udah. Terus kita masukkan rumus count if-nya. Ini akan menghitung jumlah semua dari data yang ada. Oke, karena ini untuk kelas PPP berarti kita sesuaikan dengan tabel pertama di kelas PPP. Dia ada di D2. Oke, berarti di bagian K2 dan K205 itu diubah menjadi D2 dan D205. Kenapa 205? Di sini saya sesuaikan dengan jumlah satu semester lah, atau mau 1000 atau 2000 boleh. Wah, oke, kalau udah tinggal digeret ke kanan aja, tinggal ditarik. Nanti hasilnya akan udah sesuai otomatis. Oke. Kalau udah di bagian hadir tinggal disalin aja untuk yang bagian sakit, izin, dan alfa. Oke. Ya, karena untuk sakit berarti keterangannya juga diubah menjadi sakit. Sama izin alfa juga demikian, sama. Oke, izin dan sakit alfa. Udah tinggal digeret ke kanan aja atau ditarik di kanan aja. Oke,
datanya akan otomatis terhitung di situ sesuai dengan rumusnya. Oke, alfa juga terakhir. Siap. Oke, kalau udah tinggal hitungan tadi tinggal disalin semuanya dan kita inputkan di bagian tabel yang udah kita buat. Kalau hadir dibuat tempel khusus dan ditransposisikan. Oke, sama di bagian sakit juga sama. Salin atau Ctrl C, tempel khusus, ditransposisikan. Izin juga sama. Blok, salin atau Ctrl C, tempel khusus, ditransposisikan. Sama alfa juga ya. Oke. Tempel khusus ditransposisikan. Baik, kita udah dapat 2 rumus dan 2 kelasnya. Oke. Dan di data tersebut itu bisa dihapus, jadi nggak perlu ditampilkan karena itu hanya untuk rumus saja kan, jadi bisa dihapus. Tahu biar nanti kalau misal tambah kelas atau biar nggak bingung nggak usah dihapus juga nggak apa-apa. Oke, udah jadi untuk rumusnya. Oke, biar datanya ini kosong dan dari awal kita hapus saja data yang udah ada dan kita cek dan hapus juga di bagian jawaban. Oke, kita hapus. Hapus jawaban untuk semua jawabannya biar dari awal lagi, biar dari 0 gitu ngitungnya. Oke, udah kita cek lagi pertanyaan dan kita preview. Baik, kita inputkan saja sesuai dengan tanggal hari itu. Berikutnya kelasnya apa atau jurusannya apa, misal KA, terus berikutnya terus tinggal diisi semua sesuai dengan kehadiran siswa yang pada saat itu absen. Oke, tinggal dikirim. Oke, udah. Setelah itu kita close saja dan kita lihat jawaban. Oke, udah ada jawabannya, tinggal kita lihat spreadsheet tadi yang kita buatkan. Spreadsheet berarti otomatis akan sama dengan yang tadi. Oke, ya sesuai di kelas KA-nya. Baik, udah. Terus sekarang kita cek di bagian penghitungan setiap kelasnya. Oke, udah otomatis akan jadi seperti itu. Coba kita cek ulang biar enak ya. Cek ulang. Tanggal diisikan. Terus misal kelas PPP berikutnya diisi semua. Misalnya ada yang sakit 1 terus jadi semuanya gitu. Oke, terus kirim dan coba kita lihat di jawabannya. Oke, jawaban akan terlihat di situ 2 tanggal 17 dan tanggal 18. Oke, KA dan kelas PPP. Siap. Setelah itu kita cek di bagian spreadsheet-nya yang udah kita buat tadi. Oke, PPP. Oke, udah otomatis terhitung di situ berapa apa yang berangkat, berapa yang ada, berapa yang sakit. Oke, udah sesuai semua. Demikian tutorial video dari saya, semoga bermanfaat untuk jenengan-jenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.